Selanjutnya kita akan bahas pemberian imunisasi pada bayi baru lahir. Nah, kenapa sih kita perlu berikan imunisasi pada bayi? Nah, tujuannya adalah untuk melindungi bayi dari penyakit menular. Jadi kita itu semacam memberikan latihan kepada tubuh bayi agar nantinya jika bertemu dengan kuman atau virus, jadi tubuhnya lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi penyakit. Anak harus diimunisasi lengkap sebelum umur 1 tahun. Jadi nanti imunisasi pertama nanti diberikan pada saat bayi baru lahir. Nanti akan diberikan imunisasi hepatitis yang itu nantinya akan diberikan sebelum umur 7 hari. Kemudian selanjutnya bisa diberikan di posyandu, di puskesmas, rumah sakit, atau di praktek dokter swasta. Kemudian bayi yang akan diimunisasi harus dalam keadaan sehat. Untuk batuk pilek yang ringan itu bukan halangan untuk mendapatkan imunisasi. Penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi? Pertama, penyakit hepatitis atau sakit kuning, TBC, polio, difteri, batuk 100 hari atau yang kita sebut pertusis, kemudian tetanus, dan campak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sakit ringan seperti batuk pilek, diare, dan sakit kulit itu bukan halangan untuk imunisasi ya, ibu-ibu. Nah, jadwal imunisasi dasar itu kapan sih? Jadi imunisasi dasar itu imunisasi yang harus dipenuhi sebelum bayi berumur 1 tahun. Nah, jadwalnya untuk misalkan baru lahir itu diberikan imunisasi hepatitis B. Kemudian untuk 1 bulan dulu itu bisa diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Untuk 2, 3, 4 bulan bayi nanti akan diberikan DPT, HIB, dan polio. Dan kemudian umur 9 bulan bayi akan mendapatkan imunisasi campak. Penggalian dan pelurusan mitos. Memang banyak sekali kita mendengar mitos tentang kehamilan dan kesehatan anak. Ya, tapi namanya juga mitos, kita perlu menelusuri kebenarannya. Karena banyak juga sih mitos yang beredar itu tidak sepenuhnya benar. Jadi apa-apa saja sih contoh mitos yang berkembang di masyarakat? Mungkin nanti akan hanya saya sebutkan beberapa saja karena keterbatasan durasi. Oke, contoh-contoh mitos yang ada di masyarakat itu misalkan pada saat hamil jangan makan gurita atau cumi karena nanti ari-arinya nggak bisa keluar. Nah, ini mitos ya ibu-ibu. Jadi faktanya gurita atau cumi-cumi itu merupakan sumber makanan yang bergizi tinggi ya. Jadi bagus untuk ibu hamil. Ari-ari yang nggak bisa keluar itu atau yang kita sebut retensio plasenta itu biasanya terjadi karena kehamilan pertama ibu itu terjadi pada usia yang muda sekali. Jadi pada usia yang muda sekali itu memang resikonya ari-arinya sulit keluar. Kemudian ibu-ibu yang terlalu banyak melahirkan itu juga beresiko seperti ini, sehingga nanti perlekatan plasentanya itu tidak pada tempat yang seharusnya. Jadi begitu. Kemudian mitos kedua yaitu selama hamil jangan makan udang karena nanti bayinya nggak bisa lahir dengan lancar, cuma maju mundur aja gitu. Jadi itu mitos ya bu, ya ibu-ibu. Yang benar adalah selama proses persalinan itu memang selalu didahului posisi kepala yang maju mundur dulu sampai nanti ibu bisa mengejan dengan baik dan benar untuk mendorong bayinya keluar. Jadi ini wajar ya maju mundur itu. Nah, sedangkan udang kita tahu itu merupakan sumber makanan yang bergizi tinggi dan ini bagus untuk ibu hamil. Kemudian pada saat hamil jangan makan buah-buahan yang menggantung seperti pepaya, mangga, dan lain-lain. Karena nanti kalau misalkan makan buah-buahan ini ari-arinya nggak bisa keluar atau lokasinya malah pindah atau malah rahimnya turun gitu. Nah, ini mitos ya. Nah, yang benar buah-buahan yang tadi itu merupakan sumber vitamin yang bagus dan mengandung banyak serat sehingga nanti bisa
mencegah sembelit pada ibu hamil. Jadi ya gak masalah sih mau makan pepaya atau mangga atau buah-buah menggantung lainnya. Jadi aman ya. Kemudian setelah melahirkan, ibu tidak boleh makan ikan karena nanti darahnya yang keluar akan berbau amis. Nah, ini juga mitos, karena faktanya adalah darah yang keluar itu memang nantinya baunya amis. Tapi kalau misalkan ya mulai berbau, ya mungkin sudah ada infeksi ya. Ya perlu diperiksakan ke bidan atau ke dokter nantinya. Kemudian minum air es bisa membuat tubuh bayi jadi besar sehingga nantinya melahirkannya akan lebih sulit gitu. Jadi itu juga mitos. Nah, fakta yang benar adalah air es tidak menyebabkan bayi jadi besar. Jadi yang membuat bayi besar itu adalah gula atau sirup yang biasanya nanti diminum sama es gitu. Nah, yang terakhir, semua barang yang tertutup, misalkan pintu atau jendela dan lain-lain, itu harus dibuka pada saat ibu melahirkan untuk mempermudah persalinan. Jadi ini jelas sekali, ini mitos ya. Faktanya adalah proses pembukaan mulut rahim itu tidak ada hubungannya dengan pembukaan pintu, jendela, dan lain-lain. Karena pembukaan mulut rahim itu terjadi akibat proses dengan turunnya kepala janin. Gitu. Mungkin untuk mitos segitu dulu ya. Masih banyak sih mitos-mitos yang lain karena mengingat adanya durasi dari video. Oke, kita lanjut ya.